warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Muzayana Sadia. Oke, langsung saja saya ucapkan terima kasih kepada komunitas Gloria Qualitas Squad yang telah mengundang saya untuk menjadi narasumber atau menjadi pemateri di komunitas dan di seminar di tips menulis cerita agar tidak menjadi bosan. Jadi langsung saja kita bahas tentang tips agar cerita kita itu tidak menjadi bosan. Nah, gimana? Di sini ada beberapa tips untuk mencari inspirasi agar tulisan kalian itu tidak membosankan gitu. Nah, bagi seorang penulis itu mencari sebuah inspirasi itu untuk membuat tulisan itu suatu hal yang penting gitu. Namun bagi kalian gitu, seorang penulis gitu, maaf ya. Jadi bagi kalian gitu, seorang penulis itu maupun sekedar hobi menulis itu sering gak sih kehabisan ide atau inspirasi untuk membuat tulisan gitu, karena kalian itu mungkin merasa kebingungan gitu untuk mencari inspirasi gimana sih gitu. Nah, yang pertama itu kalian banyak untuk membaca buku atau majalah atau maupun media sosial, media online gitu, agar kalian bisa mengetahui gimana sih caranya untuk trik-trik gitu agar cerita itu tidak membosankan. Nah, di sini ada banyak dan juga suka membaca buku, entah itu fiksi atau non fiksi gitu. Nah, bisa membantu kalian gitu untuk lebih peka atau lebih mudah untuk mencari inspirasi gitu. Nah, sebagian banyak buku yang kalian baca atau semakin kaya wawasan kalian gitu, sehingga kalian itu tidak akan kehabisan inspirasi gitu saat menulis gitu. Nah, dengan banyaknya membaca, kosakata juga akan bertambah. Nah, jika kalian tengah kesulitan untuk mencari inspirasi gitu, ambil saja buku atau buku-buku yang sudah bestseller atau buku-buku baru. Nah, yang kedua itu tulis apa saja pengalaman yang pernah kalian alami gitu. Nah, dimana jika bingung untuk mencari inspirasi, ya bolehlah gitu kalian menulis pengalaman kalian sendiri gitu. Tulis saja pengalaman yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Nah, jika kalian merasa bingung atau kehabisan ide atau tidak ada salahnya gitu kalian menulis pengalaman pribadi kalian sendiri gitu sebagai sumber inspirasi. Nah, yang ketiga itu mencari inspirasi dari lingkungan sekitar, dimana merasa bosan atau boring dengan struktur tulisan kalian. Nah, begitu pokoknya. Nah, coba deh kalian keluar dari rumah atau lihat lingkungan sekitar. Kalian kan banyak menemukan berbagai sumber inspirasi gitu. Kalian bisa mengamati segala sesuatu gitu dengan bebas gitu di luar. Nah, coba kalian keluar dari sarang kalian gitu. Coba kalian mengamati keadaan sekeliling kalian gitu. Nah, yang keempat itu kalian traveling atau jalan-jalan. Di situ sebelum kalian menulis, kalian traveling lah gitu, jalan-jalan atau traveling bisa menjadikan ide bagus gitu untuk kalian lakukan. Nah, saat bosan saat bosan melanda gitu, kalian itu tengah kehabisan inspirasi gitu, jalan-jalan atau traveling itu bisa menjadi solusi atau kebutuhan kalian gitu. Jalan-jalan untuk wisata alam atau sekedar menikmati udara segar gitu. Nah, di situ banyak udara, terus gunung, atau boleh banget lah kalian lakukan hal-hal yang menurut kalian tuh baik gitu, enak di hati. Nah, nikmati segala momen atau suasana sehingga otak kalian itu yang sedang jenuh itu bisa kembali lebih refresh gitu, sehingga bisa menjadi mudah untuk mencari inspirasi. Nah, yang kelima itu pikirkan sesuatu yang berbeda. Jangan terjebak dalam tulisan yang monoton gitu, yang membosankan. Coba deh kalian itu merasa kehilangan inspirasi atau bingung atau menulis bingung gitu. Nah, kalian bisa bangun untuk menulis sesuatu yang berbeda gitu. Masya Allah. Jadi kalian itu menulis yang berbeda gitu, karena bisa banget sih untuk menulis sesuatu yang berbeda gitu. Ya, keluarlah dari zona nyaman kalian gitu, agar kalian tuh lebih banyak mendapatkan inspirasi atau beranilah untuk berpikir sesuatu yang berbeda gitu dari yang lain. Nah, yang keenam itu kalian
membuka kembali karya-karya kalian yang terdahulu gitu. Maaf ya, sebentar. Nah, karya-karya kalian yang terdahulu, mungkin buka kembali tulisan cerpen, puisi kalian, atau yang sudah dimuat di majalah, atau tulisan yang blog yang di masa lalu. Nah, itu dapat memunculkan kembali gitu kenangan yang membuat kita bangga terhadap diri kita sendiri. Atau selain itu kalian juga bisa tahu gitu bagaimana progres penulis kalian gitu sampai detik ini gitu. Nah, bisa jadi dapat memunculkan inspirasi baru gitu tentunya. Nah, yang ketujuh itu kalian mendengarkan musik. Dengan mendengarkan musik itu siapa nih yang dengerin musik lalu inspirasinya itu tumbuh gitu. Semua orang sepertinya memiliki hobi yang sama gitu, karena mendengarkan musik itu bisa menjadi alternatif saat kalian merasa tulisan yang kalian buat itu membosankan gitu. Nah, dengarkan lagu atau band favorit kalian, karena terbukti dengan mendengarkan musik itu bisa membangkitkan energi positif atau mood kita gitu. Musik itu membuat kita rileks atau sehingga bisa membuat kita lebih berkonsentrasi saat menulis. Nah, di sini juga ada beberapa tips di mana kalian itu agar tidak bosan saat menulis. Nah, ada beberapa ketika merasa jenuh atau menulis itu entah karena perubahan mood atau mendadak, atau karena terlalu sibuk dengan kegiatan yang lain. Nah, apapun itu alasannya, kita tidak boleh berhenti atau menyerah dengan keadaan, karena jangan terlalu memaksakan diri gitu, karena beri waktu gitu bagi diri kalian untuk beristirahat atau lanjutkan menulis gitu. Nah, yang pertama itu kalian jangan diam saja, mulai menulis sesuatu gitu. Jangan diam saja, atau itu merupakan kesalahan terbesar gitu bagi seorang penulis gitu, karena tantangan untuk kalian itu untuk menulis 50 sampai 100 kata per hari itu kalian itu merasakan ada perbedaan gitu. Jangan menunggu ide terus gitu, karena itu hanya membuang waktu kalian. Jika kalian masih bingung tentang apa yang harus dituliskan, kalian bisa menulis tentang pengalaman kalian gitu, pengalaman pribadi, jadikan itu sebagai referensi atau cerita kalian ke depan gitu. Nah, yang kedua itu kalian membaca demi sedikit. Itu biasakan diri untuk menghargai karya orang lain. Pelan-pelan, tidak harus membaca 50 artikel sehari, atau cukup 2 sampai 3 artikel sehari gitu. Ya cukuplah dilakukan secara terus menerus gitu. Menulis itu tidak semudah orang-orang yang kira gitu, karena dari itu kita bersama-sama mulai rajin membaca, menghargai karya orang lain gitu. Nah, yang ketiga itu kalian santai dan nikmati waktu menulis kalian. Di situ menjadi inspirasi kalian agar tulisan kalian itu tidak tidak membosankan gitu, karena banyak hal-hal yang mungkin tantangan bagi kita gitu, cobaan kita untuk menjadi seorang penulis, karena dengan menulis itu memang tidak mudah gitu, banyak rintangan gitu. Nah, cara untuk memulai menulis cerita agar menarik gitu dibaca oleh orang itu kalian yang berprofesi sebagai seorang penulis atau penulis pemula, atau ditulis dijadikan hobi saja, itu untuk melepas penat atau stres di kepala, itu ya mungkin sah-sah saja gitu, asalkan ditulis dilakukan dari hati gitu, bukan karena paksaan, karena apapun yang dipaksa itu hasilnya tidak akan bagus gitu. Nah, jika dulu banyak orang yang menyepelekan kegiatan menulis, maka sekarang tidak lagi. Menulis itu banyak yang dilirik sebagian orang besar, baik itu dijadikan sebagai hobi atau dijadikan sebagai profesi sebagai penulis masa depan kini gitu. Nah, banyak pokoknya para penulis itu. Satu hal yang perlu saya tekankan di sini, karena menulis yang baik itu bukan sekedar merangkai kata-kata gitu, seperti menulis naskah novel atau skenario, atau karena ada kisah di rangkaian kata itu, sehingga kalimat itu barisan huruf yang diketik tidak hanya menjadi kalimat atau paragraf gitu, tapi juga cerita alunan yang mampu mengunggah emosi pembaca gitu. Nah, itu tugas utama penulis. Nah,
untuk membuat cerita yang bisa mengunggah emosi pembacanya itu tidak hanya menulis kata demi kata gitu, melainkan membuat rangkaian kejadian tentang bahasa yang enak dibaca dan tulisan yang sudah bisa menggambarkan rangkaian kejadian atau gagasan sebuah wacana, dan juga bisa dikatakan sebagai sebuah karya tulis, atau karya tulis ini yang dikategorikan sebagai bentuk gitu, sebagai bentuk bisa berita, cerita pendek, atau kayak cerita bersambung, atau novel, bahkan skenario yang lain gitu. Lalu bagaimana sih caranya memulai untuk menulis gitu? Saya punya sedikit pengalaman soal ini, pengalaman yang mungkin juga dialami sebagian besar orang ya pertama kali belajar menulis gitu. Nah, orang yang sudah punya karya terlebih dahulu itu misal novel. Nah, kebanyakan itu memberikan saran untuk langsung menulis gitu. Namun ketika saya menerapkan arahan itu, pertanyaan seperti saya mau menulis apa, kalimat apa yang pertama kali harus saya tulis, atau semacam langsung berloncatan di kepala saya gitu. Nah, kesadaran saya ini kalau menulis itu ternyata tidak mudah gitu. Tidak semudah tidak semudah perintah langsung menulis saja gitu. Tapi menulis apa saja karena tidak memerlukan adanya pemetaan yang jelas gitu. Nah, dari pengalaman itu akhirnya saya bisa merumuskan hal apa saja yang harus dilakukan oleh penulis pemula untuk memulai menulis. Nah, di sini yang pertama, saya itu harus fokus pada jenis karya tulis. Nah, di mana jika penulis lainnya menyebutkan langkah-langkah awal menulis, yaitu langsung menulis saja, maka saya akan menganjurkan untuk memilah dulu jenis karya apa yang ingin kita tulis. Nah, jangan langsung menulis gitu. Ibarat kata kita mau pergi kemana gitu, maka jangan langsung pergi gitu. Kalau kita tidak tahu jalan yang kita malah nyasar gitu. Bener kan? Nah, di situ maka dari itu sebelum pergi perlu kita petakan dulu kita mau pergi kemana, transportasinya apa, menuju ke tempat tujuan kita, dan juga mau berapa lama kita di sana, bekal apa saja yang perlu kita bawa, keperluan yang lainnya. Dan setelah kita tahu tentang jelas detail yang kita perlukan, nah barulah kita bisa berangkat dengan perencanaan yang sudah matang gitu. Nah, kalau di perjalanan nanti kita mendapatkan hambatan, nah kita sudah bisa mengatasinya dengan prediksi awal yang kita buat gitu. Nah, jadi kita tidak asal berangkat begitu saja gitu. Nah, menulis juga seperti itu. Nah, jika kita mau menulis, nah langkah awal yang kita lakukannya tentukan dulu jenis tulisan yang akan dibuat. Nah, saya kurang setuju dengan himbauan langsung menulis itu karena kita akan tersesat di tengah jalan. Nah, hal ini juga akan menyebabkan banyak penulis novel pemula yang tidak bisa merampung ceritanya gitu, karena terjebak dalam tikungan jalan cerita yang makin melebar. Nah, di situ jadi kita perlu fokuskan dulu jenis tulisan seperti apa yang ingin kita tuliskan. Nah, mau menulis berita atau cerita pendek atau novel atau naskah skenario atau hal yang penting, atau ya masing-masing jenis karya tulisan itu punya ciri khas atau gaya tulisan yang berbeda gitu. Nah, menulis berita yang jelas berbeda dengan menulis novel. Nah, jika berita membutuhkan riset berisi data pasti yang akurat kan. Nah, maka menulis novel itu lebih membutuhkan imajinasi liar penulisnya. Nah, narasi pada penulis berita itu menggunakan bahasa yang tegas sesuai dengan EGD. Nah, di situ bahasanya itu bisa terbilang formal gitu, berbeda dengan penulis novel yang lebih mengedepankan keindahan diksi dalam kata-kata gitu. Bukan berarti novelis itu tidak membutuhkan riset, tapi survei tempat atau kejadian tepat itu diperlukan novelis untuk memperkaya cerita yang akan dibuat gitu. Nah, hanya saja bahasa yang digunakan itu lebih bebas daripada penulis berita gitu. Nah, penulis naskah skenario itu berbeda lagi karena format skenarionya itu sudah berbeda gitu, format novelnya. Nah, ada kepala scan. Nah, di mana narasi atau dialog atau bahasa kamera ya tentunya ya tidak digunakan dalam penulisan novel gitu ataupun karya fiksi lainnya. Nah, di situ ilmu menulis skenario itu juga lebih banyak daripada karya fiksi lainnya karena naskah skenario itu melibatkan banyak unsur gitu. Nah, akan saya bicarakan tersendiri gitu tentang naskah skenario. Nah, yang kedua itu buat cerita bukan merangkai kata. Nah,
ini kesulitan yang sering dibuat oleh sebagian besar penulis pemula, dimana ketika disuruh untuk menulis, mereka cenderung merangkai kata demi kata menjadi paragraf gitu, tapi tidak ada kejadian di dalamnya, meskipun penulis pemula itu sudah berkata kalau mereka itu sudah berusaha gitu untuk membuat cerita, namun tetap saja gitu pembaca itu tidak menemukan cerita yang bisa ditangkap. Nah, dimana hal ini juga saya alami gitu ketika saya pertama kali belajar menulis dulu, itu tidak ada cerita yang terkandung dalam kalimat gitu, sehingga membuat pembaca bosan gitu, bosan untuk membacanya gitu. Nah, ini kesalahan fatal yang dilakukan sebagian besar penulis pemula, dimana contohnya itu ya, hari berganti demi cepat. Nah, Kanisi berharap suasana hatinya yang amburadul kemarin di perpustakaan tidak terjadi lagi hari ini. Nah, Minggu adalah Minggu adalah Kanisi time. Nah, benar-benar sepenuhnya hari milik Kanisi tanpa membawa tugas kantor. Setelah menjalani rutinitas wajib selama seminggu bekerja, apalagi yang ia lakukan kalau bukan ke toko buku Gramedia. Nah, di situ pada paragraf di atas itu ada cerita yang ditulis penulisannya itu tentang satu hari yang dilalui oleh toko Kanisi. Nah, jadi pembaca mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh toko Kanisi lewat narasi penulisnya gitu. Nah, tulisan di atas tidak akan enak gitu dibaca, karena jika hanya sekedar merangkai kata tanpa adanya cerita yang mengalir di dalamnya, itu maka dari itu hal yang dibutuhkan adalah kemampuan mendeskripsikan kalimat gitu. Nah, jadi setelah menentukan atau mau menulis jenis karya apa, hal selanjutnya yang harus dilakukan itu belajar mendeskripsikan sesuatu yang jelas gitu. Misalnya ada kejadian apa yang ada di sekitar kita gitu. Ibu yang sedang memasak di dapur, kemudian kompornya meledak, atau adiknya yang menggambarkan orang menangis karena ternyata sedang rindu dengan mamanya. Pokok tulis tentang keadaan adik atau kertas yang dipakai menggambarkan ekspresi wajahnya gitu, maka akan ada cerita yang yang dialirkan dalam tulisan itu gitu, bukan sekedar kata-kata kosong gitu. Nah, yang ketiga itu ceritakan kejadian, bukan sekedar cerita gitu, bukan sekedar cerita kosong gitu, sebuah cerita yang akan akan membekas di hati pembaca gitu. Jika ada rangkaian kejadian yang berhasil ditulis dengan jelas, atau seolah-olah pembacanya itu bisa merasakan sendiri gitu apa yang dirasakan oleh penulisnya, yaitu dari inti poin tersebut gitu. Nah, di situ ada rangkaian kejadian itu hanya terdapat pada kalimat pertama, yaitu dimana kesalahan seperti itu dituliskan oleh penulis pemula. Itu banyak yang ingin segera menceritakan tentang karakter tokoh yang dibuat, tapi penyampaian tentang karakter ini dijelaskan terlalu gamblang gitu. Padahal untuk membuat cerita yang penuh kejutan itu, atau menahan pembaca untuk terus membaca tulisan itu, diperlukan siasat gitu. Menulis itu agar pembaca tetap terpaku gitu pada tulisan kita. Caranya yaitu dengan menjabarkan karakter tokoh lewat kejadian atau tingkah laku gitu. Nah, ceritakan kejadian bukan sekedar cerita tentang tokoh gitu. Nah, di situ juga ada kesalahan yang sering dilakukan seorang penulis pemula nih. Banyak penulis yang menulis kalau tokohnya itu cantik, pintar, kaya pembaca, atau jelas bingung gitu menentukan bagaimana cantik itu, terus pintar atau kaya itu berbeda. Jadi penulis itu menuliskan kalau tokoh perempuannya itu punya hidung yang mancung, mata bulat dengan bulu mata yang tebal atau lentik, dan juga kulit putih bersih tanpa noda atau rambut hitam khas orang Asia gitu. Dengan deskripsi seperti itu, pembaca akan lebih bisa membayangkan sosok tokoh dalam cerita gitu. Nah, pembaca juga akan menyimpulkan kalau tokoh itu sangat cantik. Nah, begitu juga dengan karakter pintar gitu. Nah, penulis bisa menuliskan kalau di kamar si tokoh itu terpajang beberapa piagam penghargaan gitu, Olimpiade Sains tingkat nasional, juga lemari kaca berisi penuh piala lomba cerdas cermat gitu. Nah, di situ ada pembaca akan menyimpulkan sendiri gitu kalau si tokoh itu pasti orang yang pintar. Nah, sekarang coba kalian deskripsikan bagaimana tokoh yang dikatakan kaya gitu.
Nah, yang keempat itu pertajam konflik, di mana cerita yang harus yang bagus gitu, yang menarik pembaca gitu, cerita yang memiliki konflik tertinggi. Nah, ini berlaku bagi seseorang gitu, bagi semua orang. Itu jenis karya tulis. Nah, baik itu berita, cerita pendek, novel atau skenario. Nah, kalau diwujudkan dalam bentuk grafik, itu maka alur grafiknya itu semakin naik ya semakin tajam gitu hingga puncak gitu. Lalu turun lagi dan kemudian naik kembali gitu. Naik turunnya konflik ini yang membuat emosi pembacanya akan diadu gitu, sehingga cerita akan menjadi menarik. Nah, di sini bagi yang bagi penulis pemula itu mungkin kesulitan menemukan konflik dalam ceritanya. Itu hal ini wajar karena banyak pengalaman konflik yang membutuhkan banyak riset atau kepekaan penulisan. Tapi dengan sering berlatih atau mendeskripsikan kejadian atau membangun cerita, maka konflik itu akan ketemu dengan sendirinya gitu. Bahkan konflik ini sebenarnya dicari terlebih dahulu gitu untuk menemukan sebuah ide cerita. Nah, misalnya penulis ini bercerita tentang laki-laki mencintai perempuan dengan sangat tulus, tapi perempuan itu tak perlu perempuan itu tak pernah gitu mau membalas cintanya gitu. Bahkan saat membencinya, konflik itu terjadi ketika laki-laki itu tidak membalas kebencian perempuan yang dicintainya. Nah, di situ bahkan laki-laki itu terus memujanya sampai akhir hayat. Nah, di situ konflik itu bertambah ketika laki-laki itu juga menyayangi anak dari perempuan yang dicintainya, padahal anak itu hasil dari hubungan gelap perempuan itu dengan laki-laki lainnya. Nah, cinta laki-laki itu kepada anak haram itu sangat besar. Nah, laki-laki itu mencintai anak haram itu seperti anak kandungnya sendiri, sementara ibu kandungnya sendiri membuang karena anak itu anak haram. Nah, konflik yang terjadi dalam cerita di atas itu melahirkan novel yang berjudul Ayah karya Andrea Hirata. Nah, di situ ada laki-laki dalam konflik tersebut diperankan oleh Toko Sabari. Ya, sangat memuja Marlena. Nah, di situ sementara anak haramnya itu diberikan nama Zoro. Nah, di situ novel Ayah itu berputar pada cerita tiga tokoh tersebut. Namun penulisan itu berhasil mengolah konflik. Nah, di dalamnya itu naik turun. Nah, sehingga pembaca itu merasa emosi di dalamnya. Nah, penulis pemula itu juga bisa membuat rangkaian konflik terlebih lebih awal gitu, terlebih dahulu gitu, sebelum menentukan cerita dalam sebuah karya. Nah, rangkaian konflik ini bisa ditemukan dalam premis, di mana ide dasarnya itu, tapi ini tidak menjadi patokan awal gitu. Bisa jadi penulis itu menemukan ide dasarnya dulu, nah baru mengembangkan atau menjadi rangkai konflik, atau bisa juga konflik yang diutarakan dulu gitu, baru muncul ide dasarnya. Nah, berlatih untuk membuat konflik itu untuk menemukan ide dalam bercerita gitu. Nah, setelah menemukan ide atau belajar mengembangkan menjadi sebuah sinopsis, nah disitulah baru jadi cerita yang tidak membosankan. Nah, yang kelima itu buat kejutan. Kejutan dalam sebuah cerita itu dapat berupa gimmick atau twist atau surprise. Atau gimmick merupakan kejadian yang menimbulkan emosi gitu pada pembaca atau tokohnya, atau gimmick yang memunculkan konflik atau membangun cerita lebih hidup gitu. Misalnya pada naskah novel Nebula gitu bab 1. Pokoknya kalian baca. Nah, twist itu adalah kejutan yang membangun rasa penasaran pembaca gitu pada naskah skenario gitu. Di situ ditulis dengan tentang tokoh antagonis yang iri dengan keberhasilan tokoh protagonisnya. Nah, di situ kamera itu merekam kemarahan yang tergambar jelas gitu pada wajah si tokoh. Nah, tangannya itu terkepal dengan kuat gitu, seakan dendam marahnya di hatinya itu. Penonton pasti akan penasaran tentang apa yang dilakukan si tokoh tersebut kepada si protagonis gitu. Jadi penulis pemula itu kadang sering melewatkan poin penting gitu, karena kejutan ini membuat cerita tetap ditunggu oleh pembacanya gitu. Nah, kalau surprise itu ada ketegangan yang membuat konflik terasa semakin tinggi gitu. Kebanyakan digambarkan dengan adegan horor gitu, kayak mengejutkan gitu. Ya, pokoknya itu deh. Nah, yang keenam itu konsisten berlatih untuk menulis. Nah, menulis itu sebuah karya yang tidak harus langsung dari hal-hal yang besar gitu. Itu mulailah berlatih untuk menulis hal-hal kecil di sekitar kita. Nah, komitmen pada diri sendiri untuk terus menulis dan juga mengembangkan ilmu dari komitmen itu, atau akan muncul konsisten kita gitu, sehingga tulisan kita itu semakin berkembang gitu.
ya mulailah dengan poin-poin yang saya jabarkan di atas gitu. Maka tulisan kalian itu tidak akan menjadi sekedar tulisan kosong gitu, tapi ada poin tersendiri yang didapatkan gitu. Jadi jika masih bingung, itu coba membuat plotting, itu urutan poin yang ingin kalian tulis untuk cerita kalian. Itu semua penulis itu melakukan, tidak terpaku pada satu jenis karya tulis saja gitu. Nah, banyak pokoknya tips agar kalian itu cerita kalian itu tidak menjadi bosan gitu. Jadi banyak tips untuk menghilangkan rasa jenuh pada tulisan kalian. Itu bagi kalian yang suka menulis atau yang membuat kalian bosan atau jenuh, itu buang saja. Karena menulis itu ada saja rasa yang datang gitu, yang menghambat gitu, bukan hanya kita gitu. Bahkan seorang penulis yang sudah profesional itu akan merasakan hal yang sama gitu, mungkin lelah atau butuh refreshing juga gitu, butuh refreshing atau dikarenakan pikiran kita itu di depan laptop terus gitu, tidak ada hal yang baru gitu, memaksakan diri untuk menulis atau mengetik atau tulisan malah ceritanya itu jadi amburadul. Nah, pokoknya banyak tips yang membantu kalian memotivasi terus dalam menulis. Nah, yang pertama itu kalian nulis sambil mendengarkan lagu. Itu sangat penting banget. Dengan mendengarkan lagu kalian, atau selain mendengarkan lagu, kalian ditemani teman dengan ngemil gitu, dengan cemilan gitu. Nah, atau cari tempat yang nyaman buat kalian berdiskusi atau tempat kalian untuk mencari inspirasi atau pengalaman. Nah, di sini ada sih pembaca yang akan cepat bosan jika melakukan beberapa hal, dimana salah satu tujuan besar dalam menulis buku ini ya tulisan kita dapat dibaca publik gitu. Tetapi bagaimana sih jika pembaca fobia itu terhadap tulisan kita gitu? Bagi penulis pemula gitu, menulis buku ya salah satu kegiatan yang cukup menguras energi gitu, karena terlebih lagi mereka harus berlatih terlebih dahulu gitu sebelum benar-benar berhasil menerbitkan sebuah tulisan menjadi buku. Nah, proses tersebut tidak tidak singkat gitu, karena ada beberapa hal yang perlu diketahui, mulai dari urusan substansi hingga urusan teknis penulisan. Ketika tulisan sudah jadi, itu tantangan lain yang perlu dihadapi ya menunggu respon publik gitu terhadap tulisan kita. Nah, di sini ada dua jawaban atau kesan yang muncul gitu. Tulisan kita dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh publik. Nah, artinya publik itu akan menilai apakah buku kita itu, apa yang kita tulis itu layak dibeli atau tidak gitu. Akan mengecewakan apabila proses panjang yang sudah kita lalui itu justru tidak dihargai oleh publik. Nah, penghargaan atau kesan negatif dari pembaca itu tersebut pada dasarnya sih bukan kesalahan pembaca gitu, melainkan kesalahan penulis. Nah, dari situ tidak jarang pembaca itu kecewa terhadap tulisan yang kita buat. Terlebih lagi ketika terlanjur membeli buku yang kita buat gitu ya, pembaca tentu memiliki ekspektasi yang tinggi gitu terhadap tulisan yang kita buat gitu. Jadi kita perlu mengetahui beberapa hal yang menjadi faktor ketidaksenangan pembaca untuk melanjutkan proses pembacaan terhadap tulisan yang sudah kita buat gitu. Nah, kondisi tersebut secara tidak langsung itu merupakan bentuk kecewa pembaca gitu terhadap buku yang telah kita buat gitu. Nah, yang pertama, mungkin judul itu tidak sesuai dengan isi buku sehingga merasa membosankan. Nah, salah satu faktor yang membuat pembaca kecewa itu terhadap tulisan kita yang tidak ada konsisten yang kita buat gitu antara judul buku dengan isinya. Ketika menulis buku, tentu kita paham gitu bahwa judul seharusnya itu mempresentasikan isi buku yang kita sampaikan gitu. Meskipun demikian tidak jarang gitu penulis yang menentukan judul karena sebelum menyelesaikan tulisan. Ketika tulisan tersebut sudah selesai dan tidak dicek ulang itu terkait dengan hubungan dengan judul yang dibuat, itu tentu menjadi hal yang berbahaya gitu dalam menulis. Kita pasti sering mengubah beberapa cara pandang atau substansi yang ingin kita sampaikan gitu. Artinya ada beberapa bagian yang mungkin tidak sesuai dengan judul yang kita buat gitu.
Nah, sebaiknya ketika tulisan kita sudah selesai, itu alangkah baiknya kita menentukan judul yang baru gitu, yang sebagai hasil refleksi dari tulisan yang sudah kita buat. Dan yang kedua, itu tidak ada pemikiran yang baru, dimana kekecewaan yang berikut ini kayak biasanya itu berasal dari tidak ada inovasi gitu dari diri kita sebagai seorang penulis gitu. Nah, dalam menulis buku itu kita biasanya akan mengangkat sebuah tema yang ingin dibahaskan. Nah, satu hal perlu kita ketahui, perlu kita sadari, itu bahwa tema yang kita angkat pada dasarnya itu sudah pernah dibahas oleh penulis lainnya. Nah, dari itu kita perlu melakukan inovasi baru gitu, supaya tema yang kita angkat itu tidak sama dengan orang lain gitu. Nah, apabila tema yang diangkat sama, ya kita bisa menggunakan cara pandang lain gitu dalam melihat isu yang kita angkat gitu. Ya, kondisi tersebut nantinya akan berfungsi sebagai pembeda dalam tulisan gitu. Yang tulisan kita buat dengan tulisan orang lain menjadi penting gitu bagi kita sebagai seorang penulis untuk mengetahui tulisan dari orang lain, supaya apa yang kita buat itu tidak sama persis dengan yang kita buat seperti orang lain. Nah, apabila ada kesamaan yang mencolok, itu tentu mengecewakan pembaca gitu, karena mereka menganggap bahwa buku kita itu tidak ada bedanya dengan buku-buku yang lain. Nah, yang ketiga, itu tidak memotivasi pembaca. Maksudnya faktor lain yang membuat pembaca tidak betah untuk menyelesaikan tulisan gitu, yang tentunya yang kita buat itu tidak adanya bagian yang memotivasi pembaca. Motivasi tersebut bukan berarti dalam bentuk menyemangati pembaca, bukan melakukan sesuatu yang artinya memotivasi bisa dalam bentuk hal-hal lainnya itu yang kita tuangkan gitu. Nah, dengan bahasa yang lebih lembut dan halus gitu, sebagai contoh ketika kita menulis buku referensi itu, maka kita akan banyak berhubungan dengan data yang kita gunakan itu tentu memperkuat argumen gitu atau gagasan yang ingin kita sampaikan. Nah, sebisa mungkin kita harus memaparkan data tersebut dengan gaya bahasa yang menarik. Selain itu, ada yang kita jelaskan, diusahakan data yang unik gitu, di mana data tersebut jarang ditemukan oleh orang lain dengan mudah gitu. Dengan demikian, ketika publik membaca tulisan kita, ya maka mereka akan merasakan tertarik dan termotivasi gitu untuk mengetahui lebih jauh tentang gagasan kita, dan bahkan tidak sedikit dari pembaca yang menggunakan data tersebut gitu sebagai bahan rujukan atau penunjang bagi kepentingan sendiri gitu. Nah, yang keempat, sudah dapat ditebak kelanjutannya. Nah, menulis buku ini berarti kita membuat alur cerita yang mudah dipahami oleh pembaca. Alur tersebut bukan berarti alur cerita seperti novel, tetapi kayak keruntutan gitu. Keruntutan tulisan secara keseluruhan gitu pada tahap tertentu gitu. Kita perlu membuat konten yang enak untuk dibaca gitu, termasuk sesuatu yang tidak mudah ditebak oleh pembaca. Artinya kita itu harus memberikan data yang unik di setiap bagian yang kita buat gitu. Jangan sampai pembaca itu sudah bisa menebak tulisan yang kita buat. Nah, apalagi kalau tulisan yang kita buat itu mudah ditebak, maka pembaca itu akan cenderung bosan gitu untuk melanjutkan aktivitas untuk membacanya. Nah, kondisi tersebut sama halnya dengan menonton film. Nah, ketika alurnya mudah ditebak, maka film tersebut menjadi sesuatu yang biasa gitu, tidak berkesan gitu. Nah, dari situ sebagai seorang penulis itu harus pandai menyusun gaya bahasa, terus membuat perhatian pembaca selalu tertarik gitu untuk mencari tahu kelanjutan dari bahasa yang kita jelaskan di setiap di setiap bagian ceritanya gitu. Nah, yang kelima itu kalimat berbelit-belit. Nah, salah satu kelemahan utama yang masih banyak ditemui itu ketika menulis buku itu banyak kata-kata yang sebenarnya tidak perlu dicantumkan gitu. Tidak jarang buku yang tebal ratusan halaman itu berkutat pada sesuatu yang sama. Artinya jumlah halaman itu tidak sebanding dengan informasi yang didapat oleh pembaca gitu. Sebagai seorang penulis, itu kita harus pandai untuk menggunakan kalimat efektif atau tidak berbelit-belit gitu. Bisa diminimalisir, atau ketika kita sudah memasuki tahap editing atau penyuntingan dari tahap tersebut, nantinya akan kelihatan gitu apakah tulisan kita itu sudah efektif atau masih berbelit-belit gitu.
Nah, apabila pembaca menemukan kondisi tersebut, nah mereka tidak segera menemukan poin yang ingin ditemukan gitu. Dengan demikian, perlu sekiranya kita juga melatih kemampuan kita dalam membuat struktur yang efektif dan juga tidak bertele-tele gitu. Nah, dengan dengan membuat alur cerita yang menarik, itu kalian itu harus hafal urutan untuk membuat alur cerita. Perkenalan, muncul konflik, klimaks, anti klimaks, penutupan, resolusi, atau banyak sekali cerita baik itu cerpen, cerbung, novel, sinetron, drama, atau maupun film itu menggunakan alur cerita semacam yaitu gitu. Ya alangkah membosankan gitu membuat alur cerita yang begitu-begitu aja gitu. Ya jika kalian juga bosan dengan alur cerita ya semacam itu yang ingin membuat cerita yang menarik, ya kenapa tidak dimulai gitu membuat alur cerita yang berbeda. Nah, alur cerita itu berpengaruh besar gitu pada sukses tidaknya cerita yang kita bangun. Itu tokoh cerita yang hebat, diksi atau kata-kata yang hebat ketika dimasukkan dalam plot yang buruk gitu, anggaplah isinya itu perkenalan dulu gitu, maka besar kemungkinan akan berakhir pada cerita yang membosankan. Sebaiknya tokoh-tokoh cerita yang biasa-biasa saja, atau namun karena kehebatan si penulis merangkai alur cerita yang dihasilkan itu bisa sangat berkesan pada pembaca gitu. Lalu bagaimana gitu membuat alur cerita yang menarik? Nah, di sini pertanyaan ini juga pertanyaan yang sering diajukan gitu bagi setiap penulis. Bagaimana sih untuk membuat alur cerita yang menarik gitu. Nah, di sini ada konflik, ada feeling action juga, ada klimaks, dan juga ada reaching action, ada resolution. Pokoknya kalian bisa menggambarkan alur cerita, beberapa perkenalan, konflik, klimaks, anti klimaks, penutup, resolution yang sudah sangat genetik gitu untuk membuat alur cerita yang lebih menarik gitu. Berupaya keluar dari alur cerita semacam itu gitu. Alur maju, atau kamu bisa mulai cerita kamu itu dari titik mana aja gitu. Misalnya membuat dari konflik dulu, atau klimaks dulu, atau anti klimaks dulu gitu. Kalian kemungkinan berputar pada perkenalan gitu, masuk ke konflik lagi, atau resolusi alur mundurnya gitu. Nah, di sini ada juga contoh pembukaan cerita dari konflik gitu. Nah, lihatlah aku telah kembali untukmu. Nah, di situ banyak cerita yang harus kalian pelajari gitu. Rasa peliharalah gitu rasa ingin tahu kalian dalam membaca gitu, karena alur itu terlalu mudah dibaca oleh pembaca gitu untuk menjadi kurang menantang atau tidak menumbuhkan rasa ingin tahu gitu pada dari pembaca gitu. Selain dengan diksi atau komposisi atau maupun percakapan gitu, alur juga berperan besar dalam memelihara rasa ingin tahu gitu. Ingin tahu pembaca akan agar kelanjutan ceritanya itu lebih jelas gitu. Jika kalian itu suka menonton drama-drama Korea atau sinetron, atau ya perhatikanlah cerita gitu, pada akhirnya episode yang akan selalu disisipkan itu satu kejadian yang memicu rasa ingin tahu kelanjutan ceritanya gitu. Nah, alur cerita yang semula itu sudah seperti hendak masuk ke resolusi gitu. Nah, tiba-tiba muncul konflik baru gitu. Nah, di situ terlihat bahwa alur cerita itu merupakan kayak sarana bagi pengarang untuk menjadi gairah membaca. Nah, jika di jiwa kepengarangan kalian itu tertantang, itu tentu kalian itu tidak ingin membuat cerita yang mudah ditebak begitu saja gitu. Ya, mainkan alur cerita kalian untuk memelihara rasa ingin tahu pembaca gitu. Ya, logis gitu. Salah satu perbedaan tulisan fiksi dan juga non fiksi gitu ada pada sisi logika gitu. Nah, pada tulisan non fiksi itu unsur logis atau empiris itu sangat kental. Nah, jika tidak bisa dibilang mutlak, itu sebaiknya tulisan fiksi itu cenderung lebih longgar gitu dalam urusan logika. Namun sehayal-hayalnya tulisan fiksi itu tetap saja gitu ada logika di sana, terutama terkait dengan pertanyaan apa yang akan dilakukan oleh si tokoh cerita gitu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh si tokoh cerita ini akan membentuk alur cerita kayak melalui rangkaian sebab akibat gitu. Pokoknya banyak banget selain rangkaian sebab akibat logis gitu. Ya, tidaknya alur cerita itu juga berkaitan dengan keajaiban gitu. Mungkin sesekali muncul tokoh ajaib atau
kejadian-kejadian ajaib yang di luar akal sehat gitu. Nah, kejadian ini ajaib di luar akal sehat kita itu dalam tulisan fiksi memang dilarang gitu, seperti kehidupan yang sehari-hari di mana kamu menemukan keberuntungan gitu dengan hadirnya sosok atau kejadian yang jatuh dari langit. Namun jika cerita kalian terlalu sering muncul keajaiban atau kebetulan-kebetulan gitu, nah besar kemungkinan ya pembaca itu akan jengkel gitu. Hidup itu tidak semudah itu gitu, karena begitu apa ya, kira-kira yang ada di benak pembaca itu, maka berikan porsi yang pas untuk kebetulan gitu atau keajaiban atau mukjizat gitu. Namun tetap pertahankan logis gitu, setidaknya ya alur cerita itu berjalan gitu. Nah, logis tidaknya suatu aluran cerita itu juga terkait dengan waktu kejadian, urutan waktu kejadian seperti masalah jam, hari, tanggal, tahun, atau kronologis ya penting untuk diperhatikan gitu agar cerita itu tidak melompat-lompat pada urutan waktu yang kacau gitu. Nah, itu lakukan kalian yang selanjutnya itu harus melakukan penyuntingan, di mana untuk membuat alur cerita yang menarik itu langkah lainnya yang perlu dilakukan itu penyuntingan cerita. Nah, setelah kalian selesai menulis satu cerita itu baca kembali hasil tulisan kalian dari awal. Pikirkan apa alurnya yang perlu diubah urutannya. Nah, jika diubah, bagaimana alur cerita setelah diubah gitu? Perlukah ditambah hal-hal lain? Nah, penting untuk diingat bahwa nyaris sebuah penulis itu selalu melakukan penyuntingan gitu setelah tulisan awal jadi. Nah, penyuntingan ini termasuk penyuntingan alur cerita gitu. Biasanya tulisan awal itu akan mengikuti alur yang generik gitu. Kayak perkenalan, muncul, konflik, klimaks, anti klimaks, penutup, resolusi. Nah, pada saat penyuntingan itu lakukan modifikasi. Nah, dari modifikasi alur cerita ini yaitu namun penting juga itu untuk diingat, jangan menulis sembari menyunting. Nah, tulis itu draft awal hingga selesai, lalu sunting sunting lagi sampai merasa puas dengan cerita kalian gitu. Pokoknya banyak banget tips-tips agar cerita kalian itu tidak membosankan. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan karena saya masih sama-sama belajar, dan terima kasih kepada komunitas Gloria Writer Squad yang telah mengundang saya menjadi pemateri dan narasumber, dan terima kasih kepada peserta yang sangat antusias, yang sangat berpartisipasi dan sudah daftar di seminar. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.